Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang anak cintai, pada pagi hari ini, di Ahad yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Patut bersyukur pula, ya sangat patut bersyukur, kita diringankan oleh Allah langkah kaki kita pada pagi ini dalam rangka mempelajari bahasa Arab dari kitab yang kita gunakan saat ini adalah kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan alhamdulillah kita sudah melewati 8 pelajaran ya. Sudah melewati samania durus ya. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke ad-dars at-tasi', ke pelajaran 9. Dan di dalam latihan ini insya Allah kita akan melatih untuk menulis ya, tapi didahului dengan latihan motorik ya, motorik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab itu tulisannya bukan sebagaimana tulisan Latin yang dari kiri ke kanan, tapi dalam bahasa Arab adalah huruf Arab menulisnya dari kanan ke kiri. Ya. Untuk itu kita akan belajar ya. Di sini pelatihan pertama ya, lahiz, perhatikan ya. Naktubu minal yamini ilal yasari hakadha ya. Jadi kita akan menulis dari kanan ke kiri seperti di bawah ini ya. Tafadhol, coba kalian ikuti tanda panah itu ya. Ditebalkan tanda panah dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri ya. Pakai pensil boleh ya, ditebalkan. Nggak usah pakai penggaris ya, jangan pakai penggaris ya. Silakan ditulis mengikuti tanda panah ya, di garis saja itu ya, semua ya. Sekali lagi ini adalah latihan untuk motorik sebelum kita menulis huruf-huruf Arab ya. Karena nanti di halaman berikutnya kita sudah mulai belajar menulis huruf Arab. Ya, sambil menulis ya, coba Anda sambil tanya ya, sambil menulis. Ukasya, apa bahasa Arabnya siswa laki-laki? Siswa laki-laki. Murid. Laki-laki. Olibun ya, olibun ya, harus ingat terus ya, olibun ya. Fatimah sambil menulis, coba bahasa Arabnya guru wanita. Masya Allah ya, mudarrisatun ya, sambil menulis ya, nggak apa-apa. Ya, coba Alif, bahasa Arabnya kamu laki-laki. Kamu laki-laki, ayo, satu orang. Ya, apa Alif? Hah? Kamu. Apa bahasa Arabnya kamu?
Apa? Anta aja. Ya, Anda tanyanya kamu, ya. Anta, ya. Ya, Ukasha sambil menulis kalau apa? Ya. Itu yang ditulis bahasa Arabnya juga apa panah? Enggak, panahnya aja. Panah, ya. Jadi sebagai latihan, ya. Nah, kalau sudah yang apa? Yang bagian pertama itu yang alif ya. Lanjutkan yang kedua, a'id birrasmi 'alan nuqab, ya. Ulangi ya dengan garis di atas titik-titik gitu ya. Nah, ingat dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Ya, coba Ukasha, Ana tanya lagi. Saya seorang wanita Suriah. Nah, saya apa? Ana Mumtaz. Ana Suriyatun. Mumtaz. Ya, ya lanjutkan menulisnya. Mumtaz ya. Fatimah, saya seorang insinyur laki-laki. Mumtazah. Ya, ana muhandisun. Ya. Nah, ini kalau yang sudah selesai bagian aid tadi, ya lanjutkan ke bagian ba. Ya, perintahnya naktubu min a'la ila asfala hakaza. Ya. Jadi kita menulis dari atas ke bawah, ikuti tanda panah. Ya. Dari atas ke bawah. Yang sudah selesai. Ya, coba Ali. Anak tanya lagi. Kamu seorang guru laki-laki. Oke, saya udah. Kalau udah, langsung lanjutkan ke bak. Mumtaz. Anta mudarrisun. Ya, anta mudarrisun. Ukasha. Bahasa Arabnya selamat datang. Nah, ada tuh ya di percakapan. Nah, ya, ahlan wa sahlan. Ya. Sekarang coba Fatimah, kamu seorang wanita Mesir. Mumtazah. Anti Misriyatun. Ya. Anti Misriyatun. Nah, kalau sudah yang bagian bawahnya, ya. Na'id birrasmi ala nuqaf. Ya. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Ya. Dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kita mungkin bertanya ini buat apa maksudnya ya? Ya itu dia untuk apa? Latihan motorik ya. Jadi nanti insya Allah kita bisa menulis huruf Arab dari sini ya awal latihannya. Ya, sekarang alif. Nah, ya. Dia laki-laki seorang dia laki-laki orang Pakistan. Dia laki-laki orang Pakistan. Gua apa? Iya, dia laki-laki orang Pakistan. Gua Pakistani, bukan saya Pakistani, Pakistani. Oke, saya udah. Yang aid, yang di bawah ba itu dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri.
Ya, Ukasha, anak cut dulu, coba. Kamu perempuan dari Mesir. Kamu perempuan dari Mesir. Hah? Kamu perempuan. Kamu perempuan. Anti dari Mesir. Dari apa? Anti. Nah, anti min Misr, ya. Anti min Misr, ya. Jadi sekali lagi kalau min, ya, tidak ada misriyun atau misriyatun, nggak ada, ya. Sama, ya, untuk wanita dan laki-laki, ya. Sama. Kalau anti min Turki, min Turkiya, ya. Anti min Turkiya, anta min Turkiya, sama, ya. Ya, tapi kalau misalnya dia perempuan, adalah wanita Turki, apa Fatimah? Mumtazah. Ia Turkiyatun. Ya, ia Turkiyatun. Jadi terlihat, ya, mana yang selalu murojaah, mana yang murojaahnya hanya sekali-sekali, ya, terlihat. Sudah? Yang Aid tadi sudah, ya? Nah, sekarang yang bawahnya, paling bawah. Al-ana a'id birrasmi 'alal nuqat min a'na ila asfal. Sekarang ulangi, ya, dengan memberi garis, ya, di atas titik-titik dari dari atas ke bawah. Wa minal yamini ilal yasar, dan dari kanan ke kiri, ya, lihat titik-titiknya, ya. Banyak itu, ya. Nah, coba. Nah, sekarang anak cut lagi nih, Afwan nih, untuk alif. Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Apa bahasa Arab? Fatimah udah jawab. Mudah-mudahan nggak kedengeran mantung. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Ya, ini adars adarsul awal. Hah? Saya, apa saya? Ana. Biasanya itu jawaban dari pertanyaan apa itu? Ya, kaifa haluk? Jawabannya itu dia, ya. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah, ya. Jadi kita tidak cukup hanya ana bi khairin, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim tentunya diakhiri dengan kalimat walhamdulillah. Artinya apa? Kita dalam keadaan baik, tidak lain sebagai apa? Atas pertolongan Allah, ya. Makanya kita mengucapkan rasa syukur dengan kalimat walhamdulillah. Atau bahasa kita apa? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Nah, itu mengajarkan juga kepada kita untuk selalu mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada yang dapat membuat kita dalam kondisi baik kecuali Allah, dengan pertolongan Allah, ya. Ini adalah salah satu dari ilmu tauhid juga, ya. Segala puji itu hanya milik Allah, karena Allah Al-Hamid, Al-Majid, ya. Allah itu maha terpuji, ya. Ya, coba Ukasha. Nah, kalau enggak ini yang terakhir setengah aja, ya. Setengahnya aja, nggak usah semua, nanti diteruskan di rumah, ya. Udah semua? Ukasha udah semua? Gak apa-apa kalau udah semua, gak apa-apa.
tapi setengahnya aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke al-ard ya, pembahasan. Nah, di sini di halaman berikutnya, di halaman 24 ya, ada tentang huruf alif atau ada hamzahnya di atas ya, dal dan zal ya, dal dan zal. Ada 3 huruf. Nah, alif ini dia sifatnya kalau dia ada di depan maka dia tidak bisa disambung ke huruf selanjutnya ya, tidak bisa disambung ke huruf selanjutnya. Kita lihat contoh yang bawah tuh ya, tulisan apa itu? Ana ya, ana. Lihat setelah alif kan nun, tidak bisa dia disambung ke nun ya, bisa ya? Kalau alif sifatnya demikian, tapi kalau dia ada di tengah ya, dia bisa disambung dari huruf sebelumnya ya. Sekali lagi, alif kalau dia ada di tengah dia bisa disambung dari huruf sebelumnya. Contohnya apa ini? Sa'ala. Apa artinya sa'ala? Meminta ya, memohon ya. Sa'ala. Nah, dia bisa disambung dari huruf sinnya ya. Kemudian ke huruf berikutnya tidak bisa disambung. Jadi antara alif dan lam itu harus terpisah. Kemudian kalau dia ada di akhir huruf, ya sama juga dengan ada di tengah ya, dia bisa disambung dari huruf sebelumnya. Tulisannya apa ini? Tawaddoa. Apa tawaddoa? Berwudu ya. Tawaddoa ya. Nah, itu kalau yang belum tahu artinya, tafadhol ditulis terjemahannya di bawah ya. Sa'ala meminta atau memohon. Tawaddoa berwudu ya. Nah, jadi itu adalah sifat dari huruf alif. Kalau ada di awal, dia tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kalau dia ada di tengah atau di akhir, maka dia bisa disambung dari huruf sebelumnya. Kemudian huruf dal. Kita lihat huruf dal, ternyata dal dan zal itu sifatnya sama dengan huruf alif. Ya. Kalau mereka berdua ini ya, dal dan zal ada di awal, maka tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Yang dal itu contohnya apa itu? Daro. Darun. Apa darun? Kalau daro itu fiil, kata kerja berputar ya. Beredar, berputar ya. Tapi kalau darun adalah rumah ya. Tempat kediaman. Ya, kalau darun, kalau roknya tanwin ya, darun ya. Tapi kalau daro, darun itu kata benda ya, atau dalam bahasa Arabnya apa? Isim ya. Jadi kalau daro dia masuknya ke fiil atau kata kerja, artinya berputar, beredar ya. Nah, kalau dia huruf dal ini ada di tengah, maka dia seperti alif tadi ya, dia bisa disambung dari huruf sebelumnya ya, tapi dia tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Contohnya sini mudarrisun. Apa ukasha artinya mudarrisun? Nah, mudarrisun adalah guru laki-laki. Kalau dia ada di akhir seperti alif sama ya, dia hanya bisa disambung dari huruf sebelumnya. Contohnya di sini ya, wahid. Apa artinya wahid? Satu ya, wahid. Jadi kita sering dengar apa? Dia nomor wahid gitu ya, artinya nomor satu ya. Dal juga demikian, sama dengan dal dan alif ya. Kalau dia ada di awal, maka dia tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Di sini contohnya zahaba. Yang artinya zahaba? Apa zahaba? Dia kata kerja ya, artinya dia pergi. Ya, artinya pergi untuk laki-laki di sini ya. Ya, dia laki-laki pergi. Kemudian kalau ada di tengah, ya, dia tidak bisa disambung ke huruf setelahnya, tapi bisa disambung dari huruf sebelumnya, dari belakang bisa ya. Contohnya di sini hazihi. Apa artinya hazihi? Hah? Ini untuk
Perempuan. Kalau untuk laki-lakinya apa Uga Syah? Haza. Ya. Nah, di sini yang berikutnya adalah kalau dia ada di tengah dan di akhir ya bisa ya. Jangan catatan dia hanya bisa disambung dari huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Contohnya di sini adalah laziz. Apa laziz? Laziz apa? Lezat, enak. Ya, laziz. Ya. Ya, laziz. Baik, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ini sifatnya sama ya, alif, dal, dan zal. Ya. Dan cara menulisnya, ya, Anda contohkan di sini ya. Kalau di buku kan ada garis, suka ada garis-garis. Nah, misalnya garis, ya. Ya, dal juga demikian. Nah, dal juga demikian. Ya. Harus di atas garis. Nah, ini ada cara menulisnya, ya. Tata cara menulisnya. Kalau alif, dal, dan zal, kalau di buku suka ada tuh garis ya, garis buku kan. Nah, itu harus di atas garis. Ya, dia bentuknya harus letaknya harus di atas garis. Boleh ya, menyentuh garis boleh ya, tapi jangan sampai memotong garis. Harus di atas garis. Nah, sekarang latihan pertama tuh, tadrib. Murra biqalamika 'alal harf. Maksudnya apa? Tebalkan gitu ya dengan penamu di atas huruf. Nah, tebalkan aja tuh, alif, dal, dan zal. Coba. Nah, ini adalah apa? Gunanya tadi kita menulis dari atas ke bawah, kanan ke kiri, itu maksudnya ini ya. Coba, ditebalkan aja. Ya. Nah, sudah menebalkan, ya. Nanti di rumah latihan yang kedua tuh ya, insah. Apa insah? Salinlah. Jadi huruf alif, itu ada garis kan ya? Ada garis 3 itu. Nah, alifnya cantumkan di atas garis saja sebagai latihan, ya. Alif, dal, dan zal itu tulis di atas garis 3 itu, ya. Sebagai latihan, ya. Jadi sekali lagi kita tidak hanya bisa membaca, tapi juga harus bisa menulis. Ya, jadi tugasnya latihannya banyak ini ya. Ya, banyak tapi insya Allah menyenangkan ya, karena kita latihan menulis dan menulisnya tidak apa, Anda sebutkan banyak hurufnya, tapi insya Allah menyenangkan ya, karena kita latihan menulis satu huruf ya, bukan langsung banyak satu ayat ya, enggak ya, satu huruf ya. Jadi yang latihan pertama itu kita hanya menebalkan saja ya, tidak usah menulis yang baru. Jadi ada yang samar-samar itu hurufnya, nah tebalkan ya. Nah, untuk menulis huruf yang baru di latihan kedua, yang instruksinya insah ya. Nah, latihan ketiga juga sama ya. Dia ditebalkan. Pokoknya yang terlihat samar-samar, nah itu tebalkan oleh antum ya. Yang pertama apa itu? Ana ya.
Yang latihan kedua di rumah aja, nggak apa, nggak usah di sini. Ya. Mau udah ditulis. Nggak apa-apa, kalau udah ditulis nggak apa. Tapi tulisannya harus baik dan benar. Jadi bentuk dal itu harus betul-betul bentuk dal. Zal juga demikian. Jangan lupa zal ada titiknya di atas. Ya. Kemudian latihan ketiga, sama dengan latihan pertama ya, ditebalkan. Latihan pertama apa itu? Ana. Ya. Kemudian sa'ala, daro, ya. Kemudian mudarrisun, dan wahidun. Hanya tebalkan saja, ya, yang terlihat samar tebalkan. Nah, untuk menulis yang baru di latihan keempat, yang sama dengan tadrib tsani, latihan kedua. Instruksinya insah atau salinlah. Lam kayak pancing. Nah, lam kayak pancing ya. Mengerti instruksinya yang 1 sampai 4? Ada pertanyaan nggak? Sekali lagi 1 dan 3 itu hanya menebalkan saja. Tidak usah dibikin yang baru ya, nggak usah ya, hanya menebalkan. Nah, 1 dan 3 itu ya, yang 2 dan 4, nah itu baru bikin baru ya. Latihan menulis. Ana ya. Ya, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Ya. Do'u aklamakum. Ya, letakkan pena kalian ya. Dan sekarang kita masuk ke al-arab ba ya. Pembahasan yang ba. Tadi kita mengenal huruf alif, dal, dan zal. Sekarang huruf ro, za, zai, dan waw. Ya. Ketiga huruf ini, ro, zai, dan waw, sama sifatnya seperti huruf alif, dal, dan zal. Ya. Kalau ada di awal, maka dia tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Contohnya di sini roksun, ya, untuk ro. Kemudian untuk zai, zainabu. Roksun apa artinya? Kepala, ya. Roksun itu kepala. Zainabu nama orang, wanita ya. Zainab, ya, Zainabu. Kemudian apa ini? Wasahlan, ya. Yang waw itu wasahlan. Ya, itu panggilan dari ucapan selamat datang ya. Kemudian kalau ro, zai, dan waw ada di tengah, maka dia bisa disambung dari huruf sebelumnya. Tapi tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Untuk ro, contohnya Turkiyun. Apa Turkiyun? Orang Turki, laki-laki Turki. Ya. Kemudian untuk zai, azmun. Apa azmun? Tekad ya. Tekad. Kemudian untuk yang waw, khawlah. Ya, itu nama orang ya. Wanita ya, nama wanita. Khawlah. Dan kemudian untuk diletakkan di akhir. Ya, maka dia hanya bisa disambung dari huruf sebelumnya. Contoh untuk ro adalah bi khairin. Apa bi khairin? Baik-baik saja. Ya. Kemudian yang zai, aziz. Ya, apa artinya aziz? Azizul Hakim. Apa? Yang perkasa ya. Mulia ya. Mulia ya. Mulia. Kemudian untuk waw, huwa. Ya. Huwa. Nah, jadi 6 huruf ini, alif, dal, zal, ro, zai, dan waw, mereka memiliki sifat yang sama. Jadi bisa menyambung ke huruf setelahnya, tapi bisa disambung dari huruf sebelumnya. Tadrib, adkhul al-an at-tadriba al-awwal.
ro, ya, sama seperti yang sebelumnya. Yang satunya murra biqalamika 'alal harf. Tebalkan ya huruf yang masih samar ya. Nah, kalau huruf ro, zai dan waw ya, perhatikan cara menulisnya. Kalau dia buku ya, garis gitu ya. Aku kalau nulis di atas. Ya, jadi misalnya Aziz. Aziz itu gitu ya. Nah, Aziz. Contoh misalnya bukan Sa'ala, apa? Roksun ya. Roksun. Nah, rohnya begini, Hamzah di atas, asin perutnya di bawah. Roksun. Aziz. Ya. Nah, sekali lagi, untuk ro, zai, dan waw, dia setengah di atas, setengah di bawah. Ya. Jadi kalau alif, dal, dan zal, dia semua ada di atas garis. Ya. Ini insya Allah huruf-huruf yang lain juga kita belajar ya. Jadi usahakan jangan sampai keliru yang 6 huruf ini. Kalau yang lainnya masih keliru, labas. Ya nggak apa-apa, karena kita belum belajar. Ya. Sekarang kita baru belajar 6 huruf ini. Nah nanti di rumah ya silakan kerjakan latihan 1-4 ya, seperti 1-4 yang sebelumnya. Yang ini. Ya, yang ro, zai, dan waw. Ya, latihan 1-3 itu untuk menebalkan. Ya, ini harus dilatih, ya, harus dilatih. Jadi jangan sampai timpang ya. Jadi kita hanya bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Harus dua-duanya bisa, ya. Karena bahasa itu harus bisa membaca dan menulis, juga menerjemahkan tentunya. Jadi dalam pelajari bahasa ya, terutama bahasa Arab khususnya, kita harus bisa membaca, menulis, dan menerjemahkan ya. Nah, jadi latihan 1 dan 3 tebalkan. Sekali lagi hanya yang terlihat samar, tafadhol ditebalkan. Kemudian untuk latihan 2 dan 4 maka tulis yang baru ya. Ro, zai, dan waw itu setengah di atas, setengah di bawah. Untuk alif, dal, dan zal semuanya di atas. Ya, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Tadrib al-khamis. Nah, ini sama ya. Nahiz wahid ala nuqat. Perhatikan, kemudian ulangi ya di titik-titik ya. Jadi ditebalkan itu Ini ya. alif dan hamzah. Ya, halaman terakhir itu ya. Halaman 26. Nah, ada tabel di situ ya. Ada tabel alif, dal, zal. Kemudian zal disambung dan dal disambung ya. Silakan ditebalkan. Insya Allah pekan depan kita akan periksa ya. Kemudian kita langsung ke latihan ke-6. Latihan kelimanya nggak apa-apa, di rumah aja nanti ya. Jadi yang kolom yang kosong itu latihan kelima, yang paling bawah ikuti aja tulisan yang di atasnya. Alif dan hamzah ya, dal, zal. Kemudian dal, zal yang disambung. Kemudian yang kolom keempat ro, kelimanya ro dan zai disambung. Kemudian terakhir waw tanpa disambung, kemudian terakhir waw yang disambung ya. Sekarang latihan yang ke-6. Tadrib sadis. Ursub dairatan haulal harfil mukarrari fi kulli majmu'ah. Jadi maksudnya di sini
Coba dilingkari oleh antum dua huruf yang sama, ya, di setiap kelompoknya. Ya, lingkari dua huruf yang sama. Nomor satu, apa yang sama di situ? Ya, Kasya bilang dal. Alif apa? Fatimah? Dal, ya, alhamdulillah. Nomor dua, Hah? Ya, nomor dua apa? Zai, ya. Fatimah, Zai, nomor dua. Ya, alhamdulillah. Ya, Kasya, apa nomor dua yang sama? Nomor dua, Zai. Ya. Ingat, ya, menulis huruf dal dan zal itu harus seperti bentuk di sini ya. Jangan sampai apa lengkungannya itu terlalu ke bawah, nanti seperti ro dan zai nanti. Ya, harus betul-betul lebih apa itu lebih nekuk ya gitu ya, dal dan zal. Dan dia ada di atas garis. Ya. Wow juga demikian. Wow itu dia kalau kita lihat ya, dia seperti bersandar ya. Nah, seperti bersandar wow. Nyender, kayak nyender gitu ya. Bukan tegak dia. Jadi antara ekor dan kepala itu yang bulat itu tidak sejajar ya. Di atas bawah itu nggak sejajar, makanya dia seperti nyender gitu. Ya. Bukan seperti angka 9, bukan ya. Tulis wow itu bukan seperti angka 9, bukan, tapi dia seperti menyandar, bersandar. Ya, aku bisa bikin. Nah, nomor 3 apa yang sesuai? Huruf apa? Wow. Wow, ya, al wow. Wow. Nomor 4 apa? Ro. Ro, ya. Ro. Ya, udah ya. Nah, latihan terakhir sekarang. Tadrib sabi' uktub fid dairatil harfal ladzi tabda'u bihi al-kalimatu. Jadi tulislah di dalam lingkaran itu ya, huruf yang kata-kata tersebut dimulai ya. Nah, apa coba? Maksudnya apa? Jadi tulis huruf awalnya dari kata-kata yang ada di awal, 4 awal itu ya. Akhun. Nah, akhun, arba'atun, aina, dan ahlan. Diawali dengan huruf alif. Tafadhol. Ditulis di lingkaran dia. Wow. Nah, yang sebelahnya wahidun, wa alaikum, wa sahlan, wa ma. Nah, tulis awalnya huruf apa itu? Dalam lingkaran. Dan yang terakhir, latihan terakhir ya, tadrib as-samin, uktub fid dairatil harfal ladzi tantahi bihil kalimat. Jadi maksudnya apa? Tulis di dalam lingkaran huruf yang mengakhiri. Nah, maksudnya itu ya. Kata-kata berikut. Yang pertama Khalidun, kemudian alhamdu, wahidun, Muhammadun. Ya, tulis huruf dal. Kemudian terakhir bi khairin, misr, fajr, dan badr. Ya, huruf apa itu? Ro. Ya. Nah, sekali lagi, anak-anak sekolah sekalian, tolong dikerjakan tugasnya. Ya. Apa yang kita dapat hari ini? Cara menulis. Ya. Ada berapa huruf? 6 huruf. Apa aja? Alif. Alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ya.
Keenam huruf ini memiliki sifat yang sama. Apa aja? Dia bisa disambung dari huruf sebelumnya, ya. Tapi dia tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Dan itu sifatnya yang sama, ya. Dan cara menulisnya untuk alif, dal, dan zal, dia harus di atas garis, ya. Kalau di buku itu ada garis, ya, dia harus di atas garis. Sedangkan ro, zai, dan waw, dia apa? Bukan di bawah garis. Ya, di tengah. Setengah di atas, setengah di bawah. Ya. Tapi sifatnya sama, hanya cara penulisannya yang berbeda. Jadi yang tadi latihan-latihan al-ard, alif, dan al-arba, itu mohon dikerjakan. Insya Allah pekan depan juga yang latihan kelima, ya. Insya Allah pekan depan anak akan periksa, ya. Dan kalau misalnya ini sudah apa latihan, ya, jangan berhenti hanya di kitab ini. Antum sediakan buku tulis kosong, tulis di situ, ya. Diulang satu halaman, misalnya ana, tulis aja ana atau setengah halaman, ana gitu, ya, tanpa harokat gak apa-apa. Kemudian setengah halaman lagi saala, saala terus, ya, sampai lancar, sampai terbaca gitu, ya. Kemudian setengahnya lagi dar, ya, daro terus demikian. Itu yang dal, yang alif, dal, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, roksun, turkiyun, terus Zainab, azmun, ya. Sediakan buku tulis, ya. Untuk apa? Agar tulisan kita baik dan benar, dan juga apa? Menempel di kepala cara menulisnya, gitu, ya. Misalnya Zainab. Nah, kita ingat tuh huruf Arabnya, Zainab demikian, Roksun demikian, ya. Nanti mungkin Ana apa diktekan, ya. Coba tulis Sa'ala, ya, sebagai murojaah, ya. Sa'ala, antum tulis, ya. Di Ana cek langsung di sini, ya. Jadi supaya kita terlatih arba'ah, ya. Bagaimana tulisannya, gitu, ya. Assalamualaikum, ya. Tapi Ana belum jangan nggak dulu ke sana, ya. Ini aja yang ada di latihan. Turkiyun, ya. Gimana tulisannya? Nah, itu harus berlatih di rumah. Azmun, mauzun, apa mauzun? Mauzun di sini ada nih. Apa? Pisang, ya. Mauzun itu pisang, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kasya, amin soal. Insya Allah mudah, ya. Nah, nanti mohon orang tua untuk mendampingi, ya, atau mengingatkan putra-putrinya untuk mengerjakan latihan ini. Jadi kalau tidak latihan, ya belum disebut belajar, ya. Karena belajar itu salah satunya adalah harus latihan belajar bahasa Arab khususnya, ya, harus ada latihan. Ada pertanyaan? Ya, Fatimah, nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita akhiri sampai sini, ya, pertemuan kali ini, Ahad ini. Mudah-mudahan pekan depan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke Al-Wahdah As-Saniyah, artinya unit kedua, ya, tentang Al-Usrah. Apa Al-Usrah? Keluarga, ya, tentang keluarga dan isi-isinya di dalamnya. Kaidah-kaidah itu insya Allah akan kita temukan banyak di dalamnya. Baik, semoga Allah tetapkan kita, khususnya antum, anak-anakku sekalian, semoga ditetapkan dalam keikhlasan dan kesabaran, ya. Juga istiqomah untuk terus mempelajari bahasa Arab ini. Antum patut bersyukur karena masih usia dini sudah diberikan taufik oleh Allah untuk belajar bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dipelajari sampai antum dewasa nanti, ya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, karena pasti banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan
Semoga Allah ampuni ana dan bisa memberikan kepada ana kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan kepada kalian dalam belajar bahasa Arab tentang kaidah maupun yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara